wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurse Kurnia Ananda Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana teknik dalam melakukan intervensi keperawatan, yaitu melakukan enema. Enema adalah proses intervensi keperawatan di mana seorang perawat membantu mengeluarkan feses yang keras dengan teknik-teknik yang akan dipraktekkan nanti. Nah, tekniknya seperti apa? Yang pertama, dalam intinya adalah kita memasukkan sebuah cairan, baik konsentrasi tinggi ataupun konsentrasi rendah, tergantung dengan jenis huknahnya. Huknah itu ada 3 macam, ya. Ada huknah untuk mengeluarkan atau membersihkan daerah kolon atau usus di ascendant, itu disebut dengan huknah tinggi, dan huknah tinggi itu miringnya ke sebelah kanan. Dan juga ada huknah rendah. Huknah rendah itu miringnya sebelah kiri. Nah, karena dia hanya sampai ke daerah area usus atau kolon descendant. Nah, ada lagi ya untuk membantu mengeluarkan flatus, atau istilahnya adalah kentut ya, gas yang ada di daerah pencernaan. Ada beberapa hal yang perlu diingat ya, agar kegiatan intervensi huknah ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan bahaya, karena beberapa hal bisa terjadi yang akan bisa saja muncul ya, seperti adanya hiperfosfatemia, dan juga bisa terjadi kejang ya, karena mungkin setelah dilakukan intervensi perawatnya tidak melakukan dengan SOP yang baik. Nah, tekniknya yang salah seperti apa akibatnya? Banyak sekali hal yang muncul ketika huknah ini dilakukan secara tidak baik. Salah satunya adalah gangguan di daerah jantung atau kardiovaskuler, karena daerah kolon sigmoid di situ ada saraf-saraf yang menghubungkan dengan area jantung, sehingga ketika memasukkan irigator setnya nanti jangan sampai melakukan secara tidak benar. Alat-alat yang digunakan untuk huknah ini, yang pertama kita harus menggunakan, atau ini celemek ya, untuk melindungi badan, dan kemudian ada perlak di bawah untuk pasien ya, ini. Kemudian ada lagi selimut ya. Oke. Ada lagi handuk. Kemudian ini dia yang penting, irigator set. Nah, seperti ini. Ini irigator set. Dimana di sini ada kerannya. Keran seperti ini. Ini bisa dicopot juga. Oke. Ya, ini kerannya. Ada kerannya. Kemudian ada vigel. Kemudian ada bengkok. Kemudian kapas. Kemudian ada lagi kasa. Ada kom. Ini juga kom lagi sesuai kebutuhan ya. Sabun. Ini ada alat spet ya. Spet ini bisa dibuka seperti ini.
Ini juga bisa dibuka. Oke. Ada hand spoon, ada cairan air hangat ya, sesuai keperluan atau menggunakan gelas ukur. Siapkan NaCl juga. Ada tisu. Ada pispot. Ya, kita pispotnya 3. 1, 2, 3. Ada tempat untuk cairan atau ember boleh. Dan juga masker. Jangan lupa menggunakan APD ya. Kita pakai dulu maskernya. Oke, sebelum kita memakai APD, menyiapkan alat ataupun ke pasien, yang perlu kita perhatikan adalah baca dulu rekam medisnya ya. Dibaca dulu rekam medis, kemudian pastikan pasien itu adalah pasien Anda. Jadi betul-betul pasien yang harus dilakukan huknah oleh Anda, jangan salah pasien ya. Kemudian jangan lupa melakukan cuci tangan. Cuci tangan menggunakan 6 langkah, menggunakan sabun dan menggunakan desinfektan. Oke, yang pertama itu penting banget ya, jadi harus dibaca dulu rekam medis, kemudian cuci tangan ya, 6 langkah seperti biasa ya. Oke, gitu ya. Nah, ini ya. Ya, ini ya. Oke. Ya, gitu. Nah, kemudian jangan lupa siapkan dulu alat-alatnya. Jadi kita ketika ke pasien tidak gaptek ya, sudah siap semua alatnya. Kemudian jangan lupa menggunakan hand spoon. Ya, hand spoon. Hukna ini adalah prinsipnya bersih. Jadi kalian nggak usah khawatir hand spoonnya dipegang seperti ini ya. Kecuali kalau prinsipnya steril. Jadi kalau prinsip bersih kalian langsung aja pakai. Pasang dulu ya. Jadi masker penting, hand spoon penting, dan jangan lupa menggunakan APD juga ya. Oke. Ya, ini sudah, tinggal kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan ya. Kalau kita butuh cairan, jangan lupa kita bisa gunakan ya, air masuk sini yang hangat ya airnya, kemudian kita ukur dengan termometer ya, diukur airnya kurang lebih sekitar suhu 36 atau 37 derajat Celcius. Jadi hangat-hangat kuku ya, jangan terlalu panas. Nah, kemudian airnya dicampur dengan air sabun batang ya, dengan sabun dicampur.
sampai dengan ada air sabun. Nah, air sabun ini bisa digunakan untuk cairan yang akan dimasukkan untuk huknah ya ke dalam anus. Oke. Kita siapin dulu semuanya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memasukkan gel ya. Seperti ini. Secukupnya aja ya. Secukupnya aja. Seperti ini ya. Bengkok kita udah siapin juga. Ada pertanyaan, bagaimana cara memasukkan cairan di dalam spet ini ya? Ini sangat mudah ya. Biasanya spet ini digunakan untuk cairan yang konsentrasi tinggi seperti gliserin ya. Itu mungkin bisa digunakan untuk huknah juga. Nah, teknik huknah itu banyak ya. Dengan teknik seperti ini nanti yang akan masuk ke dalam anus. Dalamnya adalah cairan seperti gliserin ya. Jadi gliserin itu cairan yang digunakan sebagai cairan pencahar untuk feses ya. Caranya bagaimana? Nah, pertama dicopot dulu bawahnya. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita buka lagi sini. Seperti ini. Ya, ini ya dalamnya ya. Oh, ya. Ini ya. Selanjutnya, misalkan cairan gliserin ini jangan lupa bisa dihangatkan dulu ya. Pakai tempat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini alatnya. Ini bisa diisi dengan air hangat dan cairan gliserinnya bisa direndam di sini. Suhunya menjadi lebih hangat karena kalau hangat ketika kita masukkan ke dalam pasien itu akan menambah efisiensi dalam memberikan huknah ya. Ini dihangatkan dulu menggunakan alat seperti ini, kasih air sini, air panas atau hangat, kita masukkan sini. Nah, setelah itu baru kita masukkan gliserinnya ke alat ini. Caranya gimana? Tadi ya sudah dibuka seperti ini. Kemudian ini tutup dulu. Nah, tutup seperti ini. Kemudian dimasukkan. Ya. Seperti ini ya. Nah, sesuai kebutuhan. Nah, biasanya kebutuhannya sekitar 20 sampai 40 ya, mili. Nah, ini tutup seperti ini. Oke. Ini kedap udara ya, jadi jangan takut tumpah. Seperti ini. Nah, ini dibalik ya, kayak gini. Oke. Kemudian ujungnya dipasang. Nah. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian disiapkan. Nah, saya akan membuat ilustrasi itu di dalam anus yang akan kita lakukan huknah, seperti apa gambarannya cairan itu masuk. Nah, ini saya sudah membuat seperti halnya anus ya, cuman ini bukan anus-anusan, ini botol bekas. Tapi kita bisa lihat bagaimana tekniknya ya. Oke, anggaplah ini anus ya, anus. Nah, pertama, jangan lupa kita pasang perlak dulu ke pasiennya ya, jangan lupa perlak dipasang. Nah, posisinya jika huknah tinggi ke sebelah kanan ya, sim kanan, atau kalau yang huknah rendah sim kiri. Ini anus, anggaplah.
Ya, dekatkan bengkok semuanya alat-alat ya di sini. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa diganti dulu eh, selimutnya dengan handuk ya. Jadi selimutnya diambil, kalau dipasang perlak, selimutnya diambil, pasang handuk ya. Kemudian setelah itu dicopot celananya ya, dan kita posisikan saat tadi seperti tadi ya. Nah, kita akan coba memasukkan cairan gliserin seperti ini ke dalam anus. Gambarannya seperti apa? Kita lihat ya. Oleskan dulu gel ya, ini. Nah, caranya yang pertama, anggaplah ini lubang anus ya, kita tempelkan dulu seperti ini. Jadi jangan langsung ditusuk ya, tempelkan dulu biar ada respon ya dari sphincter aninya ya. Nah, kalau sudah, tangan kita seperti ini ya, ini dibokong, kemudian kita masukkan pelan-pelan ya, seperti ini ya. Dimasukkan pelan-pelan. Nah, sepanjang kalau dewasa adalah sekitar 10 cm ya maksimal. Nah, seperti apa di dalamnya? Nah, kita langsung tembak ya di sininya. Seperti ini nih ya. Lihat ya. Nah, yang cepat ya gitu. Nah, kemudian untuk penggunaan irigator set, kita isi dulu irigator setnya. Jangan lupa ditutup dulu kerannya, ini ya, kerannya. Nah, diisi dulu dengan cairan sabun tadi ya, ini. Ya, kalau Hukna tinggi sebanyak 1 liter atau 1000 cc, kalau Hukna rendah sebanyak 500 cc. Nah, cara masukinya gimana? Sama kayak tadi ya. Jadi olesi dulu dengan gel irigatornya. Ini. Kemudian di sini nih ada lubang-lubang ya. Nah, ini ada lubang-lubang. Pastikan dulu lubangnya dia aman ya, keluar cairannya. Nah, seperti itu. Lalu kita tutup kembali. Nah, anggaplah ini anus ya, sama kayak tadi, kita tempelkan dulu di dalam bibir anusnya atau di sphincternya, sphincter ani ya, seperti ini. Nah, kemudian masukkan pelan-pelan. Nah, tangannya gini ya, jika ini pantat, tangannya gini. Nah, gimana tangan dominan aja, klik, tekan. Nah, masuk ya, pelan. Tarik nafas Bu, lepas. Nah, misalkan gitu, harus pelan-pelan ya, sambil di pandu ya. Nah, seperti apa prosesnya? Kita lihat ya. Ini buka dulu kerannya. Nah, airnya akan masuk di dalam anus ya. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ini sampai dengan air tuh di dalam irigator setnya habis. Ya. Ini ya. Jadi irigator ininya ini ditinggikan ya. Nah, sudah habis. Nah, tutup kerannya. Nah, kita cabutnya juga pelan-pelan ya, cabutnya. Ayo, nah, instruksikan pasien atau klien untuk tarik nafas dan relaksasi. Seperti ini, pelan. Ya. Kemudian jangan dicabut dulu ya.
jangan dicabut dulu, jadi langsung cabut seperti ini tempel dulu, tempel ya. Nah, anjurkan pasien untuk menahan, jangan sampai pasien langsung mengeluarkan fesesnya gitu, oke. Ya. Nah, nah ya gambarannya seperti itu. Jadi setelah tadi sudah masuk cairan, diharapkan klien tidak langsung mengeluarkan cairan yang tadi sudah kita masukkan, ataupun saat dia sudah mulai mules pengen BAB, jangan langsung dikeluarkan ya. Karena apa? Dia mungkin belum mencampur dengan feses yang ada di usus kliennya. Jadi biarkan dulu sekitar 5 menit atau sampai 10 menit maksimal agar tercampur. Nah, baru dianjurkan untuk defekasi atau BAB. Seperti itu ya. Jadi tahan dulu. Nah, setelah itu kita siapkan dulu alat-alatnya untuk melakukan proses defekasinya atau BAB-nya, yaitu pispot. Nah, pispot kita gunakan 3 ya. Ya, yang pertama kita gunakan untuk membuang feses. Yang kedua untuk membuang feses jika masih dirasa ada feses yang harus dibuang. Yang ketiga digunakan untuk cebok ya. Nah, jadi setelah tadi menahan ya pasiennya, kemudian udah mulai kebelet BAB ya, itu kita berikan alternatif mau BAB sendiri atau mau kita bantu. Kalau kita bantu menggunakan pispot tadi ya, yang ini seperti ini ya, itu 3 dibutuhin. Nah, setelah itu beres semuanya, jangan lupa setelah BAB tadi kita cebokin ya. Cebokinnya dengan air bersih, syukur ada air hangat, dan gunakan kasa ya. Arah untuk membersihkan atau mencebok itu dari atas ke bawah. Misalkan ini anus ya, jangan dari bawah ke atas. Ini ya. Jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Oke. Setelah itu baru diguyur. Nah, guyurnya tehnya bisa menggunakan botol bekas mineral ya, air mineral, atau seperti ini kita modifikasi ya. Yang penting bisa untuk ngalirin air. Begitu. Nah, setelah dicebokin, jangan lupa ya, perlaknya kita ambil lagi, perlaknya. Setelah diambil, nah kita oh iya, jangan lupa dikeringin dulu ya dengan tisu. Dilap dulu, dikeringin dulu dengan tisu. Baru kita ambil perlaknya. Setelah ambil perlaknya, ya, kemudian ganti tadi ya handuknya dengan selimut ya, dengan selimut yang dipakai oleh klien tadi. Yang handuknya diambil lagi, nah dipasangkan celana dalam dan celana yang akan digunakan oleh si klien. Nah, setelah beres semua, kita rapikan semua alat, ya. Ini kita rapikan. Kita rapikan ya. Nah, kalau sudah kita rapikan seperti ini, baru kita bisa interaksi lagi ke klien. Nah, tapi jangan lupa ketika nanti kalian saat mengambil fesesnya, saat klien kita sudah BAB, jangan lupa diidentifikasi. Yang pertama adalah warna, konsistensinya, terus mungkin agak tercium bau seperti apa. Nah, bau khasnya feses adalah ya khas feses ya. Namun jika ada perdarahan,
ada warnanya berubah menjadi kehitaman, coklat, merah, berarti dia ada masalah ya, perdarahan di daerah pencernaan. Nah itu kita harus catat itu untuk rencana intervensi dan kolaboratif dengan medis ya, untuk tindakan lanjutannya seperti apa. Nah setelah itu beres semua, selanjutnya kita lakukan tahap terminasi. Nah terminasi ini kita bisa lakukan dengan cara yang pertama memberi reinforcement seperti oke, Bapak atau Ibu, terima kasih Anda telah melakukan kerjasama dengan baik saat proses intervensi keperawatan Hukna ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan baik ya, begitu. Namun sebelum kita terminasi jangan lupa kita copot dulu ini ya perlaknya, alat-alat APD kita. Nah, kita copot dulu seperti ini. Nah handscoon-nya juga dicopotnya jangan lupa ya, kita cubit dulu seperti ini. Nah, cubit, tarik ya. Nah kita ambil dari bawah sini, nah, sehingga kita tidak menyentuh bagian luar. Oke. Ya, jadi ketika saat tahap terminasi, kalian boleh menggunakan masker ataupun seperti ini ya. Namun kita lihat dulu kondisinya pasien, apakah ini pasien infeksius atau bukan. Tapi lebih baik adalah tetap menggunakan masker yang dicopot handscoon dan APD tadi ya, perlaknya, celmeknya ya. Nah setelah itu lakukan terminasi seperti yang tadi ya, beri reinforcement atau penghargaan ya. Terima kasih Bapak atau Ibu, kerjasama Anda dengan saya tadi sangat luar biasa. Anda melakukan Anda sangat kooperatif dalam melakukan intervensi Hukna ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan feses yang keluar sangat banyak ya, sehingga ketika dikaji ulang perut atau daerah bawah ya, perut bawah Anda sudah tidak keras lagi, sehingga ketika akan dilakukan tindakan entah itu endoskopi ataupun apapun itu sudah siap. Nah Bapak, sebelum kita akhiri, apa yang sekarang dirasakan, apakah sudah lega atau dan sebagainya ya, itu masing-masing perawat punya seni untuk menyampaikan tahap terminasi, dan lakukan terminasi ini dengan cara komunikasi yang baik dan menyenangkan sehingga pasien merasa lebih nyaman dan lebih semangat untuk sembuh. Nah setelah dilakukan terminasi jangan lupa ketika kita akan meninggalkan klien ya, kita harus pamitan dulu ya, seperti misalkan mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian Bapak intervensi atau kegiatan tindakan perawatan pada saat ini. Saya akan kembali lagi ke Bapak mungkin sekitar 4 jam atau berapa ya sesuai kontrak untuk memberikan apa atau melakukan intervensi apa lagi atau memeriksa tanda-tanda vital. Nah misalkan seperti itu. Terus akhiri dengan cara yang baik ya, dan pamitan. Terima kasih, selamat siang. Jangan lupa ketika membutuhkan saya boleh Bapak panggil saya menggunakan bel atau telepon atau mungkin dengan keluarga yang ada di dekat Bapak. Begitu ya, terima kasih, salam gitu ya. Kemudian setelah itu lakukan dokumentasi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tadi catat ya, apa tindakannya, nah, untuk apa persiapan apa ya, bagaimana fesesnya, jumlahnya kurang lebih berapa, warna, bau khasnya, terus selama dan sebelum, selama dan setelah tindakan bagaimana respon si kliennya. Nah, terus rencana berikutnya apa. Dan jangan lupa tulis nama kita, perawat siapa, misalnya saya perawat Nanda, kemudian tanda tangan. Nah itu sebagai bukti otentik kita melakukan intervensi dengan baik dan dicatat melalui asuhan perawatan.
begitu. Selamat siang Pak. Di sini saya dengan Claudina yang akan berbagi saja sampai jam 12 malam. Nah di sini apakah benar dengan Bapak Rio? Boleh saya lihat ulang identitasnya? Kalau belum, Oke, gini, saya contohnya dulu ya. Jadi ketika kita komunikasi, jangan seperti seperti apa audio yang dipasang di telolet kan sama gitu ya, atau susu murni. Nah, kemana-mana tuh bunyinya itu. Oke. Kamu jadi perawat aja. Nama siapa? Nama saya ini. Saya jadi gunakan teknik yang apa ya? Komunikasi yang baik dan relax ya. Jadi tidak usah terlalu kaku. Gini kan. Selamat siang Pak Rio. Gimana, sehat hari ini? Sudah makan belum? Oh, berarti Anda diundur lagi ya untuk operasinya. Oke. Jadi kita tahu kalau nggak ditanya ternyata dia udah makan. Mau dioperasi nanti malam. Nggak jadi deh. Kalau sampai dioperasi pasti black roll. Itu fungsinya ya. Kalau ditanya tadi, pagi Pak, nama saya Nanda, saya perawat dari jam 2 dari saya. Oke ya. Jadi gitu. Selamat siang Pak Rio, sehat hari ini? Sudah makan belum? Alhamdulillah ya. Udah puasa kan ya? Kamu mau operasi nanti malam. Masih ingat dengan saya? Ingat, berarti kita sudah pernah ketemu ya. Kapan ketemu ya Pak? Oh, berarti marang Bapak. baru hari ini. Mencairkan suasana ya. Jadi nggak kaku. Oke, itu ya dengan Pak Rio. Akhir tanggal berapa Pak? Oh, saya tanggal aja Pak, nggak pakai bulan. Tapi Bapak menyebutkan dengan lengkap ya. Bagus. Asli mana Pak? Kalimantan. Sesuai dengan kampus. Bapak, sebelum kita dengar, saya akan pasang ini dulu Pak, perlaknya. Mungkin Bapak bisa menghadap ke saya dulu, aku ke sana dulu, bebas Pak. Mau kemana? Ke sana dulu aja ya Pak ya. Ya, miring ke sana dulu. Enaknya gini, kalau tadi pakem nggak bisa disuruh miring. Ininya nggak ditutup Pak. Kalau misalkan ada, kita angkat. Ini ada nggak sih? Nah, tapi sebelah sana ya. Iya. Betul, rest. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ini kasih bantal. Posisinya gini. Ini kan kita masang ini dulu ya. Nanti posisi tindakan akan saya jelasin. Nah, cara yang masang gini. Kita kan akan melakukan hukna rendah. Jadi lebih banyak space yang ada di sebelah sini. Jangan diboroskan gini. Nanti dia akan tertutup. Ya, jadi seperti ini. Ya, oke. Oke Pak, sekarang miring ke sebelah saya, miring ke kanan. Nah, seperti ini. Belum apa-apa udah ada ya. Oke, seperti ini. Kan udah terpasang ya. Celananya udah dicopot, celana dalamnya udah dicopot. Kita pasang dulu handuk. Selimut. Cara masangnya gimana? Nah, saya udah lipat seperti ini. Ini ya, biar apa namanya rapi. Ini. Oke, paham kan sini? Tolong Pak dipegang dulu ini. Yang ini nih. Nah, ini pegang, ini pegang. Oke, kita ambil yang ujung sini. Ini ujung. Seperti ini. Mana juga sama. Ujungnya. Mana ujungnya? Nah, ini ujungnya ya. Sama ujung sini. Oke, pegang ya Pak, tarik ya. Nah, enggak, ini aja yang atas. Yang atas, jangan yang bawah ya. Oke. Nah, ini jangan dibuka Pak, taruh aja. Nah, dia semangat banget
sudah dibuka. Oke, ini lebih membuat nyaman dan rapi. Nah, kita mulai ya. Sebenarnya Bapak nanti miring ke sebelah kiri. Miring sebelah kiri. Iya, bagus. Ini adalah posisi sim kiri ya. Sim kiri. Oke, lebih besar ya space-nya. Nah, sim kiri ini posisinya ini. Ini boleh. Ini kasih bantal juga boleh buat kenyamanan. Ya, dikasih bantal kalau ada. Nah, untuk kaki posisinya gitu. Sim di mana sih? Gimana coba yang udah posisi sekarang udah pakai posisi udah ditotomi udah tarik kompas belum coba sim yang benar gini ini lurus lurus oke ya lurus patella dengan mata kaki seperti ini. Set. Jadi antara lutut dengan mata kaki ditemukan tapi jangan di sini ya ini nggak nyaman kenapa gini. Oke, ini memudahkan kita untuk melakukan tindakan di daerah anus. Kan anusnya seperti ini pasti terbuka. Paham? Oke. Tapi jangan dibuka gini ya. Dibuka itu nggak nyaman. Ini coba coba anggaplah ini anus yang saya buat untuk Rio. Anus ini anusnya Rio tapi diganti ini ya. Iya. Tenang ya. Jadi udah tegang dulu. Angkat dulu. Nah, ini anusnya ya. Kita oles dulu ujungnya. Sepanjang yang kita perlukan untuk dimasukkan ke dalam anus tadi. Biar kita tahu bolongan ini tidak ada hambatan, kita cek keluar nggak agak tinggi sedikit ya. Oke keluar nanti lancar ya. Terus. Nah setelah itu kita mulai melakukan tindakan. Paham sampai sini stepnya? Oke kita siapkan tindakan akan Lukna untuk memasukkan alatnya ke anus. Oke Pak Rio, saya akan melakukan tindakan memasukkan alatnya ya Pak ya. Bapak nanti tarik nafas ya, relax, jangan tegang, relax dulu tarik nafas Pak. Oke bagus, lepasin, ya. Oke, relax, lepasin ketegangannya, tenang ya. Tempel dulu. Jadi jangan langsung jos gitu. Itu yang menyebabkan apa coba? Tadi. Jantungnya juga bisa kena tadi ya. Karena kan di sini saraf semua. Ya, saraf yang membantu kita ketika kita kebelet BAB, dia bisa nahan. Transfer ke otak menyuruh jangan dikeluarin dulu, ya sepinterannya ya, nutup. Tapi kalau oh iya dikeluarin, kena alinya. Nah kita tekniknya ditempelin dulu, ini ya, tempel. Jangan langsung jos gitu ya. Tempel seperti ini untuk menstimulus daerah tadi sepinternya. Kemudian sambil menginstruksikan klien ya kita masukin ke depan. Masuknya kapan? Ketika si klien nih menghembuskan nafas. Ya Pak, tarik nafas. Oke, tiup. Iya, relax ya Pak. Yuk, tarik nafas. Ya, tiup. Ya, good. Ini kan kena apa ya? Kenceng ya, tapi yang benar adalah ini. Oke, Pak, tarik nafas, tiup. Ini pelan. Kalau ini karena keras ya. Oke, good. Nah setelah itu masuk, kita pegangnya gini ya, gini nih, bukan gini, apalagi gini. Ini nggak akan bisa ini ya, tapi harus mantap, pegang mantap ini di bokongnya, terus ini kita pegang, terus ya. Kalau udah masuk sesuai, sorry, teman sendiri. Nah gambarnya gini ya, di dalam kita masukin air.
gliserin ya. Oh iya ya. Gliserin, Oh iya, jangan gliserin. jangan salah ambil cairan ya. Gue ambil gliserin, yang diambil klorin. Oke. Berabe nanti pasiennya ya. Tuh ya, sampai dia merasa apa namanya, nah, sesuai kebutuhan nanti sampai habis. Udah habis belum? Ya habisin aja. Ya udah mulai tuh. Habis ya. Ini gambarannya ya di dalam. Nah, intervensi ini bisa dilakukan gini. Ketika dia merasa terlalu kencang, kita kurangi volumenya. Nah, lebih baik adalah sedang, jangan terlalu kencang kayak tadi. Karena kalau kencang dia bisa mengiritasi kolon, ya, atau stimulus prestatif sehingga dia langsung jegret ya. Udah penuh, kita tutup seperti ini. Tutup. Tariknya juga sama tekniknya ya. Oke, tekniknya sama. Pegang seperti ini. Ya. Ini, Pak, tarik nafas. Ya, tiup. Oke, relax Pak, terus tarik nafas, tiup. Nah, kalau udah di ujung ini, set. Nah, tahan dulu. Jangan ditarik, tahan dulu gini. Tapi jangan ditekan ya. Hanya nempel sampai si sphincternya nutup. Ya, kelihatan. Oke Pak, ya sudah ya Pak, ini masuk. Bapak tahan dulu ya, jangan dikeluarin dulu ya, tahan dulu ya, tahan semampunya. Oke, kita ambil ini, taruh di bawah. Nah, udah ya, tahan Pak, ya, kurang lebih sekitar 10-15 menit. Bapak tahan dulu ya Pak, jangan dikeluarin dulu. Nanti kalau udah merasa kebelet juga ditahan dulu sampai dengan waktu sekitar 5 menit lah ya maksimal, kalau udah nggak tahan banget gitu. Nah, ini prosesnya ya. Nah, oke ya Pak, silakan balik lagi posisinya lurus. Tahan dulu ya Pak, ditahan dulu. Kenapa? Eksesnya Pak, orang ini ya. Ini dulu ya. Dari sini. Oke Pak, pokoknya jangan tekan. Ini ketahanan. Ya, angkat pokoknya. Ya, terus angkat. Oke. Terus angkat. Dari mana? Udah Pak, silakan ya. Terus. Bunyi gitu. Iya, jangan kaget. Kan kita kadang shock ya di lapangan kalau kita nggak tahu. Kalau di lab kan gini nggak bunyi ya. Makanya saya sampaikan di sini jangan kaget dulu kan. Ya namanya PSC dari campur cairan. Oke, kita cek. Kita ceknya gimana? Ceknya jangan dari sini ya. Iya. Nggak akan kelihatan, tapi dari sini. Ini. Oke. Nah, udah penuh belum? Udah bisa lihat kan? Oh iya, udah penuh. Oke Pak, kita tarik dulu ya Pak. Angkat dulu. Ya, tahan dulu Pak, jangan dikeluarin lagi. Nah, kita sambil lihat. Sambil diobservasi. Gimana warnanya, konsistensinya, jumlahnya, kurang lebih. Baunya kasih. Tapi jangan gini. Ya, tapi hanya sebagai observasi. Oh iya, oh ada darahnya, ada pecah darah, oh ada tokeknya ya gitu. Pokoknya di observasi aja. Yang paling utama ada darah. Kalau ada darah, warnanya di sini di tangan, ada merah, ada hitam. Ada deteksi dan ada darah dan baunya amis. Oke, tutup ini. Lalu di bawah. Oke Pak, ayo angkat lagi Pak. Angkat lagi. Ya, silakan yang lagi Pak. Ini udah nggak bunyi. Sudah. Udah nggak bunyi karena udah keluar. Sudah Pak? Udah cukup? Oke. Ya, angkat lagi Pak. Ambil tutup dulu. Yang terakhir, Pak, kita cek dulu ya Pak. Kita cek. Kalau nggak ada ini nanti kemana air. Oke, angkat dulu. Terus kita cek. Nah, teknik ceknya bisa menggunakan misalkan kita punya botol air mineral, dikasih air yang hangat, yang bersih ya, untuk membilas sama cekokin. Buka pakai botol apa aja lah ya, yang pokoknya bentuknya kayak air mineral. Seperti ini. Siram dulu. Paham ini? Ya. Nah, siram. Ya, ambil asap. Pokoknya sabun. Ya, sabun. Nah, dibersihin. Bersihnya jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kalau laki-laki aman, karena rantai produksinya tertutup. Kalau perempuan kan berbahaya. Kita punya kotoran ke atas. Jadi dari atas ke jadi sabun. Oke. Nah, saat kita bersihkan ini, oh ini taruh sini dulu. Sudah kita bilas ya. Sebilas. Lanjutin. Nah, bersihin lagi. Disebutkan lagi. Pak, angkat dulu. Ya. Ya. Pak, mau saya pakai nggak pakai sini Pak modelnya? Sendiri ya. Oke, sebelum saya pakaiin, saya angkat dulu ya Pak ya, peraknya. Oke, miring sana dulu Pak.
pertama, kalau untuk memasang miringnya berlawanan kita. Kalau untuk mencopot pelak adalah searah kita. Jadi yang benar adalah ini dulu. ke arah bawah. Kenapa? Karena memudahkan kita untuk mengambil. Nah, mengambilnya jangan sisi perut ya, seperti ini. Karena takutnya ini kemana-mana, kuning-kuningnya ini nih ya, air atau kotorannya. Oke, pada sana. Oke, paham ya? Sampai sini sudah. Ya. Terus kita pasangkan sana dalam dan sana. Pasang semuanya beres. Ini masih pakai apa coba? Selimut handuk ya. Kita ganti selimut yang punya dia sendiri. Tadi udah lipatannya seperti ini ya. Sama tekniknya. Ini apa, Pak? Ambil mana dong? Oh iya, ini diganti pakai selimutnya ya, Pak. Ya, Pak. Ini sudah dipegang. Yang ini yang atas dipegang pasien. Pasien jangan dimanjain. Ya. Jangan tolong dipegang ya, Pak. Jadi ujung yang bawah dipegang bareng ujung yang akan ditahan. Tarik aja Bu. Ini kan yang bekasnya. Ini yang punya Oh, dia. diganti. Ini nih yang ini sama isi. Pegang. Sama. Iya. Nah, jangan salah narik. Benar ya. Oke, ini pegang. Yang ke bawah. Tarik aja. Dua-duanya. Iya. Pede aja. Takut. Yuk, ah. Udah tarik coba. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Oh iya, bentar, sabar ya, sabar. Ih, gimana tadi? Grogi kok. Hah? Oh iya. Oh iya. Bisa. Sudah. Tentunya Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sharekan, saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa intervensi ini harus tetap dipraktekkan ya atau dilatih karena sifatnya adalah keterampilan. Jadi sebuah keterampilan ketika tidak diterapkan akan menjadi gaptek atau lupa ya. Jadi harus terus dipraktekkan. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa komen ya kalau kalian mau bertanya atau mungkin ada usul bikin video apalagi tentang praktek intervensi keperawatan, komen di bawah ya, komen di bawah. Jangan lupa juga like ya video ini biar kita lebih bersemangat untuk membuat konten tentang teknik praktikum dalam keperawatan ya, untuk pembelajaran, untuk pengetahuan ya, sehingga bisa menambah ilmu kalian. Nah, like ya, komen, like, di share gratis kok ya, nggak bayar, di share dan subscribe ya. Jangan lupa loncengnya diklik juga. Oke, bye, sampai ketemu untuk video-video berikutnya. Jangan lupa dukung channel saya agar bisa menambah ya pengetahuan ataupun menambah hiburan juga ya, sehingga bisa terus berjalan channelnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Jangan lupa Like, comment,